Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam para pemirsa YouTube. Osaka Jasapa, ojo salah kaprah dan jangan salah paham. Itu adalah moto dari kami, eh, bahwa kesalahpahaman itu bisa berakibat konflik yang tidak perlu. Kita masuk ke materi kali ini. eh, materi KY1 ya, yang memang salah paham tapi khusus yang menyoroti kesalahpahaman di dalam kekristenan dan keyahudian. Nah, eh, kita akan membahas lebih dulu tentang bagaimana kesalahpahamannya, misunderstanding itu bisa terjadi. Eh, itu secara fisik, kalau objeknya itu fisik ya, mungkin bisa digambarkan, ini hanya menggambarkan saja seperti yang terlihat di dalam tayangan ini. Jadi ada eh, sebetulnya ada tiga ya, ada tiga ini yang melihat objek itu, yaitu yang di dalam tayangan kartun ini ada dua orang ya, jadi yang di sebelah kiri dan di sebelah kanan, dan orang ketiganya adalah kita yang melihat secara lengkap gitu ya, dari sudut pandang yang lain. Nah, orang pertama tentu mengatakan bahwa itu angkanya 6. Orang kedua mengatakan angkanya 9, tetapi kita bisa tahu bahwa itu memang angka, tapi tergantung sekarang lihatnya dari mana. Jadi orang yang ada di sudut pandang yang sempit, dia akan gagal untuk mengetahui bahwa memang ini bisa memiliki dua arti. Tapi kalau orang melebarkan sudut pandangnya, dia akan bisa melihat bahwa eh, objek yang dia lihat itu seharusnya tidak dipertengkarkan lagi gitu, karena memang mereka berdiri di sudut yang berbeda untuk melihat. Demikian pula dengan gambar yang berikut itu, yang di bawah ya, sama juga. Jadi yang satu melihatnya sebagai tiga eh, kawat ya, ini kan kawat yang dibentuk gitu ya, seperti persegi panjang. Yang di depan dia melihat sebagai empat gitu ya, jumlahnya. Tapi kita bisa melihat dari sisi yang lain. Kita kan orang ketiga yang melihat ini dari sudut yang lain. Nah, kita lanjutkan materi ini. Kita melihat dulu bahwa kesalahpahaman itu bisa terjadi bukan hanya pada objek-objek seperti yang kita lihat di eh, contoh kartun tadi ya. Itu bisa terjadi juga ya di masalah yang tidak kelihatan, yang bukan fisika ya, tetapi eh, yang berupa konsepsi, ya, berupa keyakinan, berupa eh, pemahaman eh, ajaran. Itu bisa terjadi karena apa? Karena melihat dari sudut pandang dan bahkan dari suatu titik pijak ya yang berbeda. Nah, kekristenan dan Yahudi itu meletakkan pemahamannya dan tulisan-tulisan yang kemudian dianggap suci itu di dalam konteks sejarah. Nah, artinya apa? Artinya tulisan-tulisan itu tetap harus dilihat sebagai tulisan. Kalau itu memiliki message atau pesan, Allah berfirman atau Allah menyampaikan message-nya, itu tidak berarti bahwa kita menghilangkan konteksnya. Dan kenyataannya tulisan itu sendiri kaya dengan konteks, ya, kaya dengan penceritaan hal-hal yang di sekitar eh, saat penulis itu menuliskan karya tulis itu, gitu, sastra itu, gitu ya. Nah, titik titik pijak ini itu eh, akan menjadi suatu sudut pandang
Jadi cara melihat, cara memandang. Nanti kita akan membahas soal bagaimana ya kekristenan dan Yahudian itu memandang, ya Allahnya, memandang kitab sucinya. Gitu. Tapi kita mau berangkat dari titik tolak sejarah dulu, bahwa sejarah itu terjadi di dimensi ruang dan waktu. Jadi begini saudara, kalau kita melakukan sesuatu ya di bumi ini, gitu, kita tetap berada dalam ya hukum ruang dan waktu. Kita ada di dalam ruangan dan di dalam garis waktu, gitu. Nah, peristiwa-peristiwa ini saya contohkan di sini bagaimana garis waktu atau kronos ya, itu di dalamnya terjadi peristiwa-peristiwa dan fakta-fakta ya di dalam peristiwa itu sendiri. Kalau kita melihat di sepanjang garis waktu itu peristiwa-peristiwa atau fakta-fakta itu disampaikan atau diterus sampaikan itu yang paling kuno tentu dengan lisan, dengan kata-kata, ya, dengan bunyi yang keluar dari mulut, itu pasti yang paling kuno. Nah, sebelum orang mengenal tulisan tentu itu disampaikan secara lisan dan dari nyanyian atau kalau eh, ada yang juga kebudayaan yang bukan hanya nyanyian ya, tapi pendarasan. Ya, mirip nyanyian, tapi istilahnya pendarasan itu dilakukan, ya, dilakukan. Jadi dia membaca ayat-ayat itu karena itu eh, ayat itu sangat diagungkan ya, kata-kata yang di dalam ayat itu sehingga mereka tidak hanya sekedar mengatakan tapi melakukan ya, mendaraskan. Nah, kemudian setelah manusia mengenal tulisan, mulai mereka mengenal tulisan ya dari budaya yang terkuno. Nah, mereka mulai menuliskan gitu. Apa yang sudah diterus sampaikan tadi itu mulai dituliskan. Nah, seperti itu ada di garis kronos ya atau di garis waktu seperti itu. Nah, yang menuliskan tentu ya dari saksi-saksi mata terus sampaikan ya di dalam komunitas itu dan itu terus dituliskan semula mungkin dihafalkan ya, dalam bentuk lisan dan nyanyian tapi terus akhirnya ditulis mereka setelah mengenal tulisan itu ditulis. Nah, sama apabila kita memandang dengan eh, contoh-contoh dari peristiwa-peristiwa sejarah yang kita alami di Nusantara ini ya di negeri kita ini di Republik Indonesia, tentu kita bisa mengambil contoh. Nah, di dalam hal ini eh, saya mencoba untuk menaruh beberapa peristiwa di dalam garis waktu ini tanpa saya menuliskan peristiwa itu terjadi pada kapan, tanggal, bulan, tahun berapa. Saya hanya menuliskan peristiwanya saja karena saya menganggap mungkin nggak penting waktu itu ya, yang penting cuma peristiwanya. Nah, kemudian saya menaruh itu di garis waktu. Ya, ini serangan umum 1 Maret, agresi Belanda 1, konferensi meja Bunda dan terbentuknya Republik Indonesia Serikat. Nah, orang yang tidak mengerti sejarah atau tidak mau mengerti sejarah, tentu mereka akan tidak peduli. Ya pokoknya ditaruh aja di garis waktu. Gitu ya. Tetapi untuk orang yang memperhatikan bahwa sejarah itu adalah garis waktu di mana di dalamnya itu peristiwa-peristiwa terjadi, mereka tentu akan melihat jauh lebih dalam tentang kapan peristiwa itu terjadi. Kenapa? Karena fakta-faktanya itu harus digali dengan akurat dan tidak mungkin untuk menggali keakuratan itu kalau tempo kejadian itu, ya waktu kejadian itu salah meletakkannya di dalam garis waktu. Nah, sekarang kita perhatikan. Garis ini memang sudah saya cek ya. Jadi dia akan terjadi akan menjadi kronologi atau urutan waktu yang benar. Karena apa? Sedangkan umum 1 Maret itu tahun 1946. Agresi Belanda 1 itu 1947, konferensi meja bundar itu 1949 dan terbentuknya Republik Indonesia Serikat itu 1950. Jadi ini urut.
Nah, banyak kali terjadi seseorang mungkin menulis sesuatu yang mencoba menjelaskan urutan, tapi karena dia tidak punya sumber-sumbernya, tidak punya sumber-sumbernya. Ya, kalau kalau sekarang sih untuk konteks Indonesia ya, Republik Indonesia ini atau bahkan Nusantara, ya, kita pasti punya sumbernya lah. Ya, pasti punya sumbernya. Kalau ditanya kenapa kemana, dari mana kita tahu sumbernya? Bukankah ini sudah terlalu lama ya, ratusan tahun sebelumnya? Ya, kita bisa lihat bahwa memang kalau kita menyoroti mundur sejarah kita, ya bukan kita yang pegang arsipnya ya kan, yang pegang arsipnya ya dulu kolonial Belanda. Ya, adanya ya di Universitas Leiden ya, kalau mungkin banyak apa kita berbicara atau apa punya teman ya orang-orang dari jurusan sejarah ya mereka pasti akan mengatakan oh itu sumber primernya ya di Leiden ya di Universitas Leiden di Belanda gitu. Karena peristiwa-peristiwa di Indonesia jauh sebelum Republik Indonesia berdiri ya Belanda itu memang melakukan apa banyak ahli-ahli yang eh, memang kompeten di bidang kepurbakalaan gitu ya yang melakukan apa riset gitu. Nah sekarang kita melihat bagaimana sih kalau eh, salah dari meletakkan peristiwa-peristiwa itu di garis waktu. Ini contohnya ya. Kalau kita lihat ini perang di Ponorogo, kemudian Raffles jadi gubernur di Jawa, perjanjian Giyanti dan Sultan Agung perang melawan VOC. Kalau kita lihat sekilas mungkin kita bisa nggak tahu kalau nggak ngecek dulu gitu ya. Tapi pertanyaannya begini, bisa nggak ini dicek? Mana ini yang seharusnya lebih dulu? Oh, jawabannya bisa. Kemana? Ya karena ada sumber primernya. Di mana? Ya di arsip nasional ada. Ya kita sudah negara merdeka yang mempunyai catatan-catatan yang lengkap dan resmi ya, tentang sejarah Nusantara. Kita bisa lihat di arsip nasional. Gitu. Atau juga tadi yang seperti kita bilang kita bisa cek di perpustakaan di Belanda yang saat itu kolonial ya, di Indonesia. Nah ini tahunnya kalau kita lihat perang di Ponorogo itu 1825. Raffles jadi gubernur itu 1811. Perjanjian Giyanti itu 1799 dan Sultan Agung itu perang melawan VOC itu awal 1628 tahun 1628. Nah, walaupun di dalam masa-masa ini kalau kita lihat mereka tidak terbiasa dengan menggunakan kalender Masehi tapi menggunakan kalender Hijrah atau kalender Jawa, tetapi tetap fakta-fakta itu ada sumber primernya bahwa ini tuh 1628 Masehi karena saat itu memang kolonial ada di sini di bumi ini di Nusantara ini. Nah, kalau kita lihat berarti penempatan dari peristiwa ini di garis waktu sudah salah. Jadi Sultan Agung mestinya yang di sebelah paling kiri. Terus selanjutnya perjanjian Giyanti 1799. Diikutin berikutnya dari Raffles 1811. Baru ini yang justru terakhir. Justru ini harusnya di sebelah kanan ya, di paling kanan. Ya, 1825. Nah, seperti itulah contoh bagaimana sesuatu yang tidak kronologi lagi, tapi menjadi anakronis atau ya nggak tepat dia letaknya di garis waktu. Nah, ini sangat penting untuk orang yang memahami sejarah. Nah, kita berlanjut. Berikutnya, jikalau ini itu merupakan kronologi dan sudah benar, maka kita bisa membuat yang namanya ya timeline atau garis waktu dengan baik, dengan baik. Nah, sekarang saya mau mundur dulu. Kita lihat ke suatu denah garis waktu ya, yang berhubungan dengan kekristenan dan keyahudian. Kita lihat dulu, kita intip sebentar. Nah, ini timeline of biblical history. Ini yang di yang timeline yang dibentuk ya dibuat merupakan representasi timeline ini dari ini awalnya ya. Kemudian ini kalau kita lihat garis ini dia akan terus ke sini karena nggak cukup aja apa lembarnya ya. Dia harusnya ini itu terus
lanjutannya. Tapi ini dibuat lanjutannya di bawahnya. Jadi dari sini ke bawah. Nah, bagaimana timeline seperti ini bisa terjadi? Timeline ini dibuat berdasarkan Tanakh, atau kalau orang Kristen bilang perjanjian lama. Tulisan-tulisan yang berisi Taurat, kemudian eh, tulisan nabi-nabi atau Nevi'im dan Ketuvim atau eh, kitab-kitab. Nah, itu tergabung menjadi satu. Dulunya pasti itu terpisah-pisah ya, scroll apa berupa gulungan-gulungan naskah gitu. Tapi sekarang ya, sudah bisa disatukan ya. Jadi satu. Tetapi kalau di Yahudi tetap aja itu bentuknya berupa scroll gulungan gitu ya. Nggak dibuat kayak buku gitu. Bisa-bisa dijilid enggak. Mereka tetap untuk ibadah mereka tetap mempertahankan bentuk scroll atau gulungan. Nah, gulungan itu di dalamnya tulisan-tulisan tentang baik itu Taurat, tulisan para nabi dan kitab-kitab itu bisa di apa ya? Dia menceritakan tentang konteks. Mereka tidak hanya sekedar ngomong tentang ayat itu Tuhan nyuruh ini, Tuhan nyuruh itu, Tuhan melarang ini, Tuhan menyuruh itu. Tidak. Di dalamnya itu penuh dengan kisah ya, penuh dengan deskripsi tentang apa yang ada di dalam kisah yang mau mereka ceritakan. Jadi kenapa akhirnya kita bisa mengerti bahwa ini tuh timeline pada tahun, misalkan kita kalau lihat di sini Noah ya, kemudian ini Abraham, kemudian ini apa Ayub ya, di sini ada Musa dan di sini ada tahun-tahunnya estimasi dari tahun Masehinya. Ya. Bagaimana mereka mungkin bisa membuat suatu timeline? Ya karena memang di dalam tulisan-tulisan itu mereka menceritakan tentang masa waktu itu gitu. Misalkan di waktu itu nggak ada kalender, tapi mereka punya catatan tentang masa pada saat itu, misalkan 200 tahun setelah pembuangan Babel. Itu disebut. Dan tulisan itu penuh dengan begitu. Pada saat 5 tahun kelima pemerintahan Raja Ahasiweros misalkan, atau pada saat tahun keempat pemerintahan Kores Agung. Di dalam kitab ini, di dalam Tanakh itu penuh dengan deskripsi seperti itu. Itulah yang membuat akhirnya memang kitab ini, kitab dari Perjanjian Lama, itu tidak lagi membutuhkan tafsir, karena mereka memiliki konteks yang kaya, gitu, menceritakan banyak hal. Nah, saat ini itu kita bisa membaca dengan mudah ya Bible itu ya, Alkitab, karena apa? Bisa di-download langsung kan dari Play Store, kita bisa melihat mau yang asli, yang bahasa asli gitu, yang bahasanya ada yang bahasa Ibrani sama yang Aram ya, ada yang Aram, ada yang Ibrani, karena memang nabi-nabi itu ribuan tahun jaraknya. Kalau Anda lihat dari sini sampai ke sini ada berapa nabi yang ada di garis waktu ini, itu bahasanya, dialeknya juga lain, huruf-huruf yang dia tulis itu juga mengikuti zaman waktu itu. Tapi intinya garis waktu ini itu dibuat mendasari iman dari orang Israel, perjanjian yang diikat Allah sejak dari Adam sampai dia memilih pemilihan Abraham dan janji berkat bagi semua keturunan dari Abraham yang didapat dari Sarah, atau dari tantangan terbesar saat itu ya, Sarah sudah umur yang tidak mungkin lagi untuk hamil dan Abraham juga sudah 99 tahun. Nah, janji di dalam suasana yang sangat tertantang gitu ya, sangat hampir tidak mungkin itu. Janji itulah yang dipegang untuk diteruskan, untuk dijalankan gitu. Dan itu memang Tuhan sendiri yang menyampaikan untuk dia melakukan rencana-rencananya dalam hidup keturunan Abraham itu, Abraham dan Sarah itu. Nah,
Kalau kita melihat tulisan-tulisan yang akhirnya bisa dimasukkan ke garis waktu, itu adalah karena sangat kayanya tulisan itu dengan konteks. Pada zaman apapun, nggak harus pada zamannya Nabi Yeremia atau Yesaya, tapi terus sampai ke Hagai, ke Mika, nabi-nabi kecil itu mereka begitu menceritakan terus apa yang ada di sekitar itu pada masa apa. Walaupun mungkin kalendernya beda-beda, tapi mereka menceritakan waktunya dan keadaan di sekelilingnya gitu pada saat itu. Mungkin ini negara ini sedang berkuasa atau raja ini itu sedang menjajah rakyat ini, itu diceritakan gitu. Nah, bukan cuma timeline tentang peristiwa yang lengkap ya. Kalau kita orang modern kemudian kita kepingin menyoroti khusus untuk nabi-nabi dan raja-raja di Israel, itu kita bisa melihat juga. Nah, ini contohnya ya. Jadi kalau kita mau melihat garis waktu saat raja-raja di Israel ya, itu dan nabi-nabi yang ada pada saat berkuasanya raja itu, karena setiap ada raja itu nabinya ada gitu, karena memang seperti itu. Aslinya kan sebetulnya Israel itu kepingin raja gitu. Dulunya kan hakim-hakim ya. Hakim-hakim mulai dari Orniel itu sampai ke Samuel, sebetulnya itu bertahan gitu, tapi orang Israel merasa ingin seperti tetangga-tetangganya gitu. Mereka harus punya nabi harus punya raja. Itulah akhirnya terus yang ya dalam tanda petik ya Tuhan sebetulnya kan inginnya ya Tuhan yang memimpin itu. Tapi karena orang Israel melihat situasi di sekelilingnya itu kok banyak yang punya raja, kita mesti punya raja. Nah, akhirnya ada nego kan. Kita minta raja ya, Tuhan ngasih apa memperkenankan ya, boleh, dan Saul itu yang dipilih. Nah, garis waktu ini menceritakan adalah bagaimana Saul itu dipilih dari sejak Saul pertama dan sampai ke Daud dan seterusnya sampai ke perpecahan itu Israel Utara. Di situ selalu ada nabi ya, baik di negara kerajaan utara maupun kerajaan selatan ada nabi gitu. Yaitu yang mempertahankan terus bahwa suara Tuhan itu akan terus tersampaikan gitu. Walaupun Israel ini dalam tanda petik mungkin suka maunya sendiri gitu ya, tapi dijaga terus gitu. Nabi itu terus ada. Nah, itu tadi kita mau nyorotin masalah timeline ya, masalah garis waktu ya. Jadi bagaimana bisa menjadi detail ya, karena memang tulisannya itu detail gitu, banyak konteksnya gitu. Jadi tidak perlu lagi membangun konteks itu untuk orang yang memegang kitab Kristen maupun Yahudi gitu ya. Karena konteksnya sudah kaya, di dalamnya itu sudah kaya konteks. Nah, kita lanjut lagi ke sini ya, ini bagaimana Yahudi atau Kristen itu memahami Allahnya. Nah, kalau kita lihat di dalam kitab sucinya, tentunya kita bisa mengetahui jawaban ini kan tentu dari kitab sucinya. Tetapi kalau kita lihat, kita mungkin mau mengajukan pertanyaan dulu ya. Apakah pertanyaan yang ini mungkin kontekstual ya, karena kita hidup di negara yang banyak umat yang beragama, bukan cuma Kristen saja. Nah, pertanyaannya bagaimana? Apakah Allah itu sangat transenden, sangat jauh di sana, tak tersentuh? Apakah seperti itu menurut pandangannya Yahudi dan Kekristenan? Atau apakah dia dominan itu hanya sebagai pemutus, ini kamu lakukan ini atau kamu harus jangan lakukan itu, tapi kamu lakukan ini, jangan lakukan itu, lakukan ini, atau larangan dan perintah? Apakah dominan berkutat di situ? Apakah dominan hanya berkutat di melarang dan menyuruh? Apakah seperti itu Allah? Yang ketiga, apakah itu lebih dominan juga sebagai pemutus perkara? Bahwa kamu bersalah, langsung ini hukumannya. Bahwa kamu benar, oke, langsung ini hadiah atau ini rewardnya. Gitu. Apakah murni dominan seperti itu? Ternyata kalau kita simak, sekarang kita lihat kitab suci. Kalau kita simak,
ternyata itu tidak begitu. Gitu. Jadi tidak seperti yang kita bayangkan tadi bahwa Allah itu dominan gitu sebagai eh, melarang dan menyuruh ya, atau memutuskan ini salah ini benar, ngasih hadiah atau hukuman. Enggak, dia lebih banyak justru itu menjadi pihak yang sangat dinamis, gitu. Bahkan mungkin pemegang inisiatif ya, bahkan untuk menyelamatkan manusia itu dia memegang inisiatif. Jadi pada saat manusia itu di Eden itu memberontak ya dengan cara dia melakukan apa yang jahat gitu ya, yang dilarang gitu, atau yang disuruh jangan dilakukan itu dilakukan ya, memberontak ya. Nah, jiwa memberontak itu sudah dijalankan, niat dan niat jahat dan perlakuan jahat itu sudah dilakukan oleh manusia. Bahkan saat seperti itu pun inisiatif Tuhan untuk menyelamatkan tetap manusia itu sudah ada. Jadi dia tidak transenden, tidak seperti yang jauh gitu, Allah yang jauh, enggak seperti itu, gitu saudara. Nah, kalau kita lihat kenapa bisa seperti itu, ini ada kaitannya juga dengan konteks tadi yang kita bicarakan, bahwa tulisan itu kaya dengan konteks, gitu, menceritakan banyak hal. Jadi karena itu ya, karena saking banyaknya konteks itu diceritakan semua detail-detailnya, akhirnya eh, kita pun tahu bahwa ternyata Tuhan itu menggunakan seluruh eksistensi dari manusia itu untuk menyampaikan pesannya yang masuk ke dalam tulisan itu. Jadi suatu sastra atau tulisan itu yang akhirnya diakui sebagai kitab suci ya, dikanonkan gitu, dianggap suci gitu, itu kaya dengan konteks dan memang sengaja Tuhan memakai konteks itu ya, memakai tulisan yang kaya dengan konteks itu untuk menyampaikan pesannya. Karena itu, saudara, Yahudi atau kekristenan itu memahami kitab sucinya itu bukan penuh ya, bukan penuh dalam bentuk ayat-ayat yang ditransmisikan itu secara mistis gaib atau disampaikan secara sangat personal gitu ya, di tempat yang sangat jauh gelap mungkin, enggak diketahui semua orang, dibisikkan gitu. Kemudian surat itu dituliskan dan baru itu mungkin declare sebagai apa, firman atau kata-kata Tuhan. Enggak seperti itu beda. Jadi bukan penuh seperti itu. Karena apa? Karena nabi, jabatan nabi itu ya, yang disampaikan sehingga dia mungkin menyampaikan apa yang Tuhan inginkan kan, melalui penglihatan ya, melalui eh, yang bisa diterima oleh dia sebagai message, entah itu penglihatan, entah itu melalui mimpi. Tapi karena dia jabatannya nabi ya, di sepanjang sejarah itu, maka dia menyampaikan itu. Tapi bukan itu yang dominan. Yang dominan justru apa, Tuhan memakai hidup utuh itu dari eksistensi si pribadi itu untuk boleh menuliskan. Untuk menuliskan apa yang dia alami. Karenanya akhirnya kayak konteks gitu. Konteksnya banyak, menceritakan dia banyak hal sekelilingnya itu. Jadi dalam tanda petik menjadi suatu tulisan sejarah juga gitu. Karena dia menceritakan banyak peristiwa. Bukan cuma Tuhan mau ini gitu ya. Oh, Tuhan maunya ini, berfirman Tuhan. Enggak seperti itu. Gitu. Nah, jadi bukan ditransmisikan penuh ya, melalui ayat-ayat yang ditransmisikan secara wisik gitu ya, atau apa magis mistis gitu. Enggak, tetapi apa? Ya eksistensi manusia itu baik dia itu punya tabiat apa, dia punya eh, apa kepribadian, ya karakter, bahkan lingkungan yang mempengaruhi itu akan bisa apa akan bisa nampak gitu loh di tulisan itu. Jadi konteksnya itu akan melihat, tetapi message-nya atau pesan utamanya itu tidak pernah hilang, akan ada terus di situ. Akan ada di setiap tulisan apa message utamanya. Tapi dia menceritakan konteksnya dengan lengkap. Gitu. Jadi eh, ini sangat-sangat mendasar ya, sehingga ini akan membuat sangat berbeda. Pemahaman seperti ini
itu dipegang teguh oleh Yahudi dan Kekristenan, saudara. Jadi kitab tidak turun, istilahnya diturunkan gitu ya. Oh ini diturunkan kepada nabi, ini diturunkan. Enggak, ini lebih dari upaya sastra ya, nulis kan. Tapi yang datang itu justru message yang ditransmisikan dalam bentuk sastra yang lengkap, yang tidak miskin konteks, tapi justru kaya dengan konteks seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, apakah menurut Yahudi Taurat, Taurat gitu ya, itu diturunkan atau diberikan ya, tulisan yang sudah ditulis oleh Musa dan juru tulisnya tentunya ya, sebagai Torah itu apakah diperuntukkan untuk dunia, untuk semua orang? Nah, jawabannya untuk iman Yahudi itu tidak. Mereka menganggap bahwa itu memang untuk kaum Yahudi aja. Mereka kaum perjanjian yang terikat perjanjian dengan Allah yang melalui Abraham yang dijanjikan sejak Adam bahkan. Tapi yang dipresentasikan dengan Allah meminta Abraham supaya keluar ya, dari Ur Kasdim untuk masuk ke tanah yang Tuhan janjikan. Nah, itu perjanjian itu memang khusus untuk kaum Yahudi, umat Yahudi, darah Yahudi. Makanya mereka enggak sangat pelik ya, untuk mau meminjamkan Torahnya pada masa-masa yang silam di dalam sepanjang sejarah. Tentu mereka menganggap bahwa ini memang buku ini, Torah ini untuk kami, bukan untuk orang yang kafir atau orang goyim, orang lain ya, orang yang dari umat lain, bukan. Jadi mereka melihat ini agama ini bukan agama ya, Torah ya, lain. Konsepnya soalnya lain, bukan agama. Torah ini untuk siapa? Ya untuk Yahudi aja. Gitu. Nah, bagaimana dengan kekristenan? Nah, itu nanti akan dibahas berikutnya. Tapi yang jelas untuk kekristenan itu tidak. Dia menganggap bahwa dengan adanya Kristus, maka Torah itu akhirnya yang dulunya memang diimani hanya datang untuk orang Yahudi, tapi dengan Kristus gitu, sebagai penggenapan Torah, maka jadi lain, jadi untuk semua orang. Gitu. Apanya ya penggenapannya itu? Otomatis ya janjinya itu juga akhirnya untuk semua orang. Gitu. Karena apa ya? Karena dia sudah masuk sebagai penggenap. Karena masuk sebagai penggenap Torah itu. Nah, orang Yahudi nggak melihatnya nggak seperti itu. Nah, seperti itu ya gambaran dasarnya. Nah, kemudian berikutnya kita akan coba untuk melihat nah ini ya. Kembali lagi ke soal tadi ya. Kalau orang melihat menulis ya tulisan, menulis suatu sastra yang memang berhubungan, yang menggambarkan tentang kuasa yang di luarnya dia, ya, kuasa yang tak nampak, itu dalam rentang waktu yang sangat panjang ya, ribuan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun. Kalau Anda lihat kembali tadi ke nabi-nabi, ada yang di zamannya Raja Saul, tapi ada juga yang di zamannya ratusan tahun setelahnya itu selalu ada nabi. Tentu bahasanya juga beda, tetapi intinya mereka itu menuliskan apa yang dipesankan. Jadi message dari Allah itu selalu akan tersampaikan. Walaupun tulisannya itu sudah ratusan tahun berbeda-beda terus, tetapi yang bisa kita lihat di sepanjang sejarah. Kenapa ya? Karena namanya aja Israel itu apa? Ratusan tahun, ribuan tahun bahkan perjalanan sejarahnya. Ya tentu ada perubahan-perubahan, dialek, bahasa dan apa. Tetapi yang dituliskan oleh para nabi di setiap masa-masa raja, siapapun rajanya itu selalu ada nabi. Bahkan di masa Intertestament itu di antar perjanjian itu pun tetap ada, ya. Ada kelompok rombongan para nabi. Ya, kalau kita lihat dan ada di perjanjian baru itu juga, ya. Ada iba rombongan para nabi. Tetap ada jabatan itu. Nah, kalau kita melihat ya hal-hal yang diterus sampaikan itu, tadi kan kita sampaikan dalam berupa lisan, ya, nyanyian, dan syair, ya. Atau mungkin bisa juga berupa rapal, ya, kata-kata mantra. Karena ya tidak jarang juga itu ayat yang di dalam kitab suci di perjanjian lama itu pun dibacakan sebagai suatu mantra, misalkan untuk dia
keadaan yang sangat terhimpit, apa terus dia baca ayat itu gitu ya. Khusus ayat itu saja gitu, atau mungkin dimasukin ke kertas, ditulis ayatnya kayak misalkan berkat apa, berkat Harun ya, itu Aaron blessing, itu berkat berkat Harun, itu kan Tuhan melindungi engkau, menarik engkau dengan wajahnya, itu ditulis di suatu kertas, kemudian apa, digulung, diikat, terus jadi kayak sikap gitu ya, dikalungkan gitu, diikat, dikalungkan gulungan kertas itu. Nah, itu juga diterus sampaikan ya. Dari mana mereka bisa bekerja? Karena ada dulunya yang sudah melakukan itu, ya, dulu-dulu di masa silam seperti itu. Nah, kemudian kata-kata kutuk, berkat, ya, silsilah, ya, simbol, gambar, itu diterus sampaikan, saudara-saudara. Jadi setelah orang mengenal tulisan, ya, akan semakin kaya. Karena apa ya? Simbol tidak bisa dikatakan, ditulis kan, digambar. Silsilah kan tidak bisa cuma sekedar dikatakan, justru lebih nampak jelas kalau dia digambar tulisannya, dituliskan silsilah. Nah seperti itu diterus sampaikan ribuan tahun, diterus sampaikan. Dan juga tentang konsepsi. Nah, berbicara tentang konsepsi itu banyak sekali tulisan-tulisan yang mungkin buat kita yang apa, awam sekali gitu, kita tidak berpikir gitu apa itu artinya. Kalau misalkan ada kata-kata misalkan dia Mazmur ini kan 14846, jika dia hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit, dikasih warna merah, hai air yang di atas langit. Ya mungkin kita melihat nggak, kita alah nggak ngerti lah aku apa ini gitu ya, yang penting nggak penting gitu ya. Ini justru kalau kita nggak melihat konsepsi bagaimana kosmologi saat itu ya, bagaimana pengetahuan alam semestanya orang-orang saat itu, ya kita nanti akhirnya juga nggak kaya gitu pengetahuan kita tentang apa ini air yang di atas langit gitu. Maksudnya apa? Nah, kita patut bersyukur karena sekarang ini di masa internet ya, sudah kita dapat baca sumber-sumber pengetahuan kita itu bisa dengan mudah kita akses, kita dapatkan. Nah, untuk konsepsi alam semesta ya, atau kosmologi ya, pada masa perjanjian lama, pada masa apa tulisan-tulisan dalam Tanakh ya, Torah juga ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu bisa digambarkan oleh para ahli dengan suatu penggambaran ya. Ya tentu ahli-ahli purbakala itu juga menggali infonya ya tentu ya dari ulama-ulama yang zaman masa yang lalu kan ya. Semakin mundur dia bisa mendapatkan bukti-bukti arkeologi tentang bagaimana sih sebetulnya pemahaman orang-orang zaman perjanjian lama itu terhadap alam semesta, atau bahkan yang lebih kuno lagi sebelum ada orang Israel ya, di Mesir kuno atau Mesopotamia kuno, itu akan menjadi penerang ya. Akhirnya kita tuh bisa ngerti, oh maksudnya ini tuh. Oh makanya dia ngomong begini loh. Sampai ke ujung-ujung bumi itu berlayar terus sampai jauh, itu nanti sampai ke ujung bumi. Nah, kenapa bisa mengatakan ujung itu? Padahal bumi bulat nggak ada ujungnya. Ya karena kosmologi, karena cara berpikir mereka saat itu. Nah, seperti apa contoh kosmologi Israel kuno ya, atau mungkin Mesopotamia kuno? Nah, itu bisa digambarkan seperti ini. Nah, kenapa ada air yang di atas langitnya ini? Maksudnya kalau kita digambarkan ya, air itu ada di atasnya langit. Dunia itu kayaknya dibagi tiga. Dunianya Allah, malaikat. Kemudian ini dunianya manusia yang hidup. Dan yang di bawah ini underworld ya, atau di dalam kejadian di dalam kitab Perjanjian Lama itu disebut Seol ya. Itu adalah yang ketiga. Naga itu tempatnya di sini ya, naga tua ya. Di Wahyu juga ada di sini tempatnya dia. Jadi dunia orang mati ya, underworld itu adalah yang paling bawah. Yang paling atas, paling tinggi pada atas itu ya realm of God. Jadi ini oceannya itu ocean of heaven, airnya itu air surgawi yang dibuka. Makanya kalau tingkap langit itu dibuka, ya air itu diturunkan. Karena
laut itu seperti ini. Jadi bumi itu ditopang sama tiang penyangga. Jadi bentuknya seperti ini. Itu ya. Nah, ini kosmologi ini akan membuat kita semakin paham kenapa banyak tulisan-tulisan yang sebelumnya kita agak bingung gitu ya, seperti apa. Ini apa sih maksudnya? Sekarang akhirnya kita mengerti. Gitu ya, kenapa ya? Karena wawasan mereka saat itu tentang kosmologi masih seperti ini. Gitu. Nah, dunia yang ada di bawah ini diciptakan oleh Allah. Jadi yang di atas ini ada duluan. Kalau mau dibilang mana duluan yang ada, ya yang atas dulu ada. Baru ini diciptakan. Masih jahat itu, iblis, itu menguasai maut, dunia orang mati, ya. Seol. Dia menguasai maut itu berkuasa ya, di dunia yang bawah ini berkuasa. Maut. Jadi bukan cuma sekedar orang bilang dosa, iblis berdosa, setan lu. Itu bukan cuma sekedar pelanggaran, ya. Itu kuasa. Jadi mereka menguasai. Ya gimana orang sih kalau misalnya dikuasai sama sesuatu? Ya nggak bisa lepas, kecuali ada yang membebaskan. Nah, seperti itu ya gambarannya. Nah, oke, ini kita mungkin nanti akan lanjut di episode yang berikutnya ya, untuk lebih menggali lebih lanjut. Cuman ini adalah awalan ya, supaya kita punya persepsi yang terbuka gitu, bahwa mereka memiliki wawasan alam semesta itu seperti apa saat itu si para penulis itu. Nah ya seperti ini. Kalau kita lihat lagi kembali, makanya mereka nyebut juga ini sebab tingkap-tingkap di langit, ya kan? Ini kan air yang di atas langit, tingkap-tingkap di langit, ada tingkap-tingkapnya. Ya. Kemudian benda penerang ini menjadikan kedua benda penerang yang besar, gitu kan? Menjadikannya juga Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi ini. Ditaruh di cakrawala, ditaruh di sini. Jadi ini ada cakrawala, ditaruh di sini benda-benda penerang. Ini ada tingkap-tingkapnya. Ini makanya kan ada jendelanya, tingkap jendelanya itu dibuka supaya air yang di atas langit itu bisa turun. Begitulah kosmologinya. Kita kemudian ini tadi ya sudah ya, kita sudah bahas tadi. Ya. Nah sekarang kita ngomong soal kitab-kitab, tapi secara global aja ya, secara cepat. Gitu. Kalau di Keyahudian, ya, di Yudaisme itu ada kanon yang namanya kanon Ibrani. Itu mereka menempatkan, membaginya menjadi 3. Jadi ada Torah ya, Nevim sama Ketuvim. Jadi Taurat 5 buku Musa, kemudian atau Pentateuk ya, kemudian Nevim itu kitab nabi-nabi, dan Ketuvim atau kitab-kitab. Nah, tapi di kanon Yunani ya, yang tentunya dari Kristen awal ya, Kristen zaman pertama kali, itu mereka membaginya bukan seperti itu, tapi mereka membaginya ke Taurat, kitab sejarah, sastra, dan nubuat. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita lihat bahwa kitab Daniel mungkin di sini itu Daniel itu masuk ke kitab ya, Ketuvim atau kitab-kitab, dia tidak masuk ke kitab para nabi ya, kitab Daniel. Ya. Tapi kalau kita lihat di Yunani, di sini ada kitab Taurat, sejarah, sastra, dan nubuat. Nubuat itu kan nabi-nabi ya. Nabi-nabi. Kalau kita lihat di sini, sastra, Ayub, Mazmur, Amsal, kitab-kitab nabi besar. Nubuat ya, kitab nubuat, kitab-kitab nabi besar, dan dia masuk di sini. Jadi dia masuk di nubuat atau tetap nabi-nabi ya, di kitab nabi. Tapi kalau di Ibrani, Daniel, bukan. Dia di Ketuvim. Karena memang hanya 3 pembagian aja di sini. Ini gambaran secara garis besar ya, bedanya. Gitu. Nah ini perbedaan ini ya sudah lama, sejak kekristenan awal berdiri ya. Mereka terus mengkanonkan ya, membuat kanonisasi terhadap kitabnya ya. Akhirnya ada perbedaan juga gitu. Kalau di kanon Ibrani, Danielnya masuk ke kitab itu bukan ke nabi, di sini masuk ke nabi. Nah, terus
kita sekarang ngomong tips dan trik ya, supaya apa ya, setiap kali ada tayangan Osaka Aja Sapa ya audio salah kaprah dan jangan salah paham, kita ada tips dan trik gitu, untuk belajar bersama, belajar bersama kitab suci. Nah, tips dan trik, kalau kita ingin mendapatkan apa, bacaan dari aslinya tulisan-tulisan perjanjian lama, kita bisa, tips ini tips yang pertama ya, kita bisa buka ke situs yang namanya ini, ke situs ya, namanya situsnya itu syabat.org ya, syabat.org. Ini di sini kalau Anda melihat teks ya, ini semua kitab di Tanakh ya. Di sini kalau Anda melihat di sini Torah, Pentateuk, berarti nanti misalkan Anda ini milih, ini kan ada pilihan, ada Torah, Levitik, Ketubim. Kalau Anda pilih Torah, maka di sini tinggal milih 5 buku Musa. Bereshit, Shemot, ya ada Shemot, Waikra, terus Bamidbar sama Devarim, ya, Sefer Devarim. Kalau Anda ingin yang kitab nabi-nabi, Nevin, ya tinggal klik sini, maka nanti di sini muncul, nah ini nabi-nabi. Misalkan Anda pilih ke Yesayahu ya, Yesayahu. Chapternya chapter 1. Kemudian Go. Nah, ini masukkan ke Yesaya ya, chapter 1. Anda bisa langsung akses bahasa aslinya di sini ya, di sebelah kanan. Sayangnya Google Translate itu tidak punya library untuk membunyikan ya, atau ini suaranya bagaimana, ini nggak ada. Kalau Greek Yunani sudah, saudara, sudah ada. Jadi kayak saya buka ini translate ya, translate Inggris Indonesia, ini tab yang ke 1, 2, 3, 4, yang kelima ini ya. Jadi tips dan trik kita translate, kita masuk ke translate Greek Indonesia. Kemudian Greek itu kalau kita tempelin ayat ya, maka nanti di sini kalau kita klik suaranya itu langsung juga bisa keluar ejaannya. Karena di Perjanjian Baru kan bahasanya kan dipakai bahasa Yunani tulisan dari scroll atau kitab tulisan-tulisannya dari Injil-Injil yang dituliskan itu bahasanya bahasa Yunani ya. Tapi ya kuno pasti memang dia. Teman ini kalau kita lihat di Greek yang sekarang ini ya, itu ya nggak berbeda jauh. Tapi karena bahasanya kan tetap ya, sama-sama Yunani. Nah, kalau yang di Greek ini sudah bisa ada bunyinya. Nah, kalau yang ini tadi, yang Tanakh, Perjanjian Lama, yang Ibrani ya, ini bacanya dari kanan ke kiri. Nah, seperti saudara-saudara yang Muslim ya, dari kanan ke kiri. Sama. Ini nggak ada bunyinya kalau kita copy. Misalkan ini kita copy gitu, terus habis itu kita copy, kita tempel, ya bisa kalau ke Ibrani, cuman nggak ada suaranya. Jadi kalau ini kita pilih Hebrew ya, kemudian ini kita klik paste, tempel, nah ini kurang lengkap mereka. Beda dengan kalau kita yang punyanya Greek Yunani ya. Cuman ada situs tertentu, nanti di tips dan trik berikutnya mungkin akan saya bagikan ya di episode yang lain. Itu kalau dia sudah ada yang situs yang punya gitu. Karena kita ini sama-sama belajar, jadi ya ini kita saling kalau misalkan ada yang pemirsa yang tahu itu, yang boleh dituliskan di komentar ya, mana ininya, linknya gitu. Ini yang bisa langsung juga bunyinya. Gitu. Nah, ya ini translate tadi. Oke, kalau kita lihat di sini yang berikutnya, ya, kalau tadi kita lihat translate, kemudian ini syabat ya, syabat.org, kemudian kita lihat satu lagi nih, yang situs yang kalau kita yang ingin belajar lebih jauh sangat bantu ya, sangat membantu, ini blueletterbible.org ya.
blueletterbible.org ini juga powerful. Karena apa? Dia kalau kita ngambil ayatnya, kita bisa ada di sini interlinear dan tools ya. Kalau kita lihat interlinear itu kayak begini ya contohnya. Interlinear. Nah, ini interlinear. Kalau kita lihat misalkan ini ya, Kisah Para Rasul 9 ayat 1, ayat 2, ayat 3. Sudah tertulis kan? Nah, enaknya karena ini Greek ya, ini kita tinggal copy aja. Kalau kita ingin bunyinya ya, ingin bunyinya seperti apa, kita ingin dengar, kita tinggal tempel aja di sini, paste. Lalu setelah itu kita bisa klik ini, dia akan suaranya akan muncul ya. Ya ini saya nggak rekam suaranya keluar ya, tapi muncul suaranya kecil sih dari speakernya laptop. Nah seperti itu ya. Nah kalau Anda ingin lihat seperti apa interliniernya atau bahasa terjemah kata per katanya, tinggal klik aja tulisnya. Nah seperti ini, ini kan. Jadi now Saul still breathing threats and murder against the disciples of the Lord. Went to the high priest. Masing-masing kata ini, kata Yunaninya ini diterjemahkan ya per kata, namanya interlinear kan. Termasuk juga ini tulisan Latinnya. Ya. The Saulos Eti. Ya. Ebeneo, Apele, Tai, dan seterusnya. Ini memudahkan kita. Ya. Di situs yang ketiga berarti. Oke, situs yang terakhir yang bahasa Indonesia. Anda bisa buka di alkitab.sabda.org ya. Kalau ingin lebih dalam belajar. Di sini Anda bisa lihat misalkan kita ingin tahu di mana Injil itu, di mana Yesus mengatakan bahwa dia akan mengalami penderitaannya. Sebab Mesias yang menderita itu sangat aneh itu buat orang Yahudi. Mesias kok menderita? Mesias itu harus sukses gitu ya, harus jadi raja, pemenang, harus bisa melawan penjajah gitu. Nah kalau kita melihat Mesias yang menderita, itulah yang dibawa oleh Yesus ya, Mesias yang menderita. Di mana dia menuliskan kata-kata itu? Contohnya saya hanya search aja misalkan kata-kata yang anak manusia, akan gitu aja ya, karena akan diserahkan, akan dan namanya. Kita ingin tahu di surat apa aja gitu akan muncul itu. Akan. Nah, saya kasih petik aja supaya dia berusaha mencari. Nah, saya kasih petik supaya dia mencari frasa ini gitu ya. Kemudian saya klik cari. Nah, ini akan muncul ya. Nah, ini. Di sini dari semua kitab Injil itu akan muncul, nampak ya. Nah, kita lihat aja yang mana yang akan diserahkan. Kayak Markus ini kan. Markus ini, nah ini. Nah ini. Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ya. Kalau Anda ingin tahu aslinya seperti apa bahasanya ya, Anda pergi ke Markus 9 ayat 31 tapi di sini di blueletterbible.org ini ya. Markus 9 ayat 31 tadi ya. Markus 9 ayat 31 di sini. Anda tinggal buka di sini. Markus 9 ayat 31. Jadi ini kembali ke interlinear ke Markus 9 carinya di sini. Mark gitu ya ditulis ya. Mark 9 gitu kan. Mark 9 titik 2 itu 31. Ini kalau Anda cari dia akan search. Nah, ini Markus 9:31. Bunyinya seperti apa ya ini? Yang aslinya tulisannya ya seperti ini. Markus 9:31. Ya, kalau Anda lihat tulisnya, kata perkataannya nah seperti ini. Ya kan ya. For he was teaching his disciples and telling them the Son of Man. Nah, bahasanya apa ini? Hoios of man anthropos. Ya. Hoios anthropos.
itu anak manusia, the son of man. Ini mengacu kepada tulisannya Daniel ya, saudara. Anak manusia, bukan anak manusia biasa. Nanti dibilang sama orang apa yang nggak tahu, dikiranya ini manusia biasa, nggak ada konsepnya ini. Jadi bisa dibaca di kitab Daniel seperti apa. Ini berkaitan dengan Mesias. Cuman Kristus menyatakan dirinya itu Mesias yang menderita. Di mana-mana dituliskan seperti itu. Ya. Manusia yang menderita. Ya. Tingkat yang kita bilang di sini. Jadi mungkin sementara ini aja tips dan trik ya untuk kali ini. Nanti untuk yang berikutnya ya, episode materi-materi yang berikutnya supaya lebih banyak lagi kita belajar, saya akan menayangkan lagi ya. Tapi setiap kali kita belajar, kita akan berbagi pengetahuan tentang tips dan trik ya, bagaimana memudahkan kita belajar tentang Alkitab kita. Nah, itu di slide yang terakhir ini. Oke, jadi ingat saudara-saudara, osaka jasapa, ojo salah kaprah, jangan salah paham. Sekali lagi, sudut pandang kita bisa saja terbatas. Dengan ada bantuan teknologi sekarang ini, kita bisa lihat dari mana-mana. Lihat depannya rumah, belakangnya rumah, atasnya rumah, pakai drone ya. Kita bisa lihat sudut pandang. Harusnya kita semakin menjadi kaya wawasan. Osaka jasapa, ojo salah kaprah, jangan salah paham. Tuhan memberkati.